Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 polinomial. Kita fokuskan pada materi fungsi polinomial dan grafiknya. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 61 sampai 69 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi pertandingan dalam liga. Di dalam dunia olahraga, liga biasanya dipilih sebagai format kompetisi antar tim. Dengan format seperti itu, setiap tim akan bertanding dengan semua tim lainnya. Selain itu, pada kebanyakan liga, setiap dua tim akan bertanding, 2 kali kandang dan tandang. Sebagai contoh sederhana, misalkan sebuah liga terdiri dari 3 tim, yaitu A, B, dan C. Total banyaknya pertandingan dalam liga tersebut adalah 6. Pertandingan-pertandingan tersebut adalah A melawan B, A melawan C, B melawan A, B melawan C, C melawan A, dan C melawan B. Tim yang disebut pertama dalam pertandingan tersebut bertindak sebagai tuan rumah atau kandang. Dalam eksplorasi ini, kalian akan diajak untuk menentukan total banyaknya pertandingan dalam sebuah liga yang menggunakan format kandang-tandang. Perhatikan soal berikut ini. Nomor 1, jika dalam liga terdapat 4 tim, berapa total banyaknya pertandingan? Misalkan timnya adalah A, B, C, dan D. Sekarang A melawan B, maka B melawan A. A melawan C, C melawan A melawan D, dan D melawan A. Sekarang yang B, B dengan C, C dengan B, B dengan D, D dengan B. Sekarang yang C, C dengan D, D melawan C. Banyaknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pertandingan. Didapat dari mana? Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Bagaimana jika dalam liga tersebut terdapat 5 tim? Kalau 5 berarti 5 dikali 4. Ada 20 pertandingan. Kalau 10 tim, berarti 10 dikali 9. Ada 90 pertandingan. Kalau 20 tim, 20 dikali 19. Ada 360 pertandingan. Nomor 2, buatlah sebuah rumus untuk menentukan banyaknya total pertandingan dalam sebuah liga jika terdapat X tim. Misalkan 20 ini adalah X-nya, 19 berarti X dikurangi 1. Ini adalah rumusnya. Nomor 3, rumus yang kalian temukan dalam bagian ketiga dapat dinyatakan ke dalam fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c adalah bilangan real, tentukan nilai a, b, dan c tersebut. Yang nomor 3 ini kita kalikan. X kali X, atau kita tulis lagi di sini, X dikurangi 1. X kali X sama dengan X kuadrat, X kali negatif 1, negatif X. Maka fungsinya, fx-nya, X kuadrat dikurangi X. Sehingga didapat A-nya adalah 1, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan 0. Nomor 4, fungsi yang kalian temukan pada bagian 3 merupakan salah satu contoh polinomial. Dari keterangan tersebut, cobalah untuk menduga apa yang dimaksud dengan fungsi polinomial. Fungsi polinomial adalah fungsi yang hanya dibentuk oleh polinomial. Definisi 2.3, fungsi polinomial. Fungsi polinomial dalam variabel X adalah fungsi yang memiliki bentuk umum, yaitu Px sama dengan an x pangkat n ditambah a n dikurangi 1 x n dikurangi 1 ditambah a n dikurangi 2 x pangkat n dikurangi 2.
dan seterusnya ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0. Dengan koefisien-koefisiennya yaitu AN dikurangi 1 sampai ke A0 adalah bilangan-bilangan real di mana AN tidak boleh sama dengan 0. Dan N adalah bilangan cacah. Contoh 2.3 menggambar grafik fungsi polinomial. Gambarlah grafik dari setiap fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan 2x ditambah 5. Kita tentukan nilai x dari negatif 3 sampai 3. Maka fx-nya kita masukkan nilai x ini ke fungsi fx. Fx, x-nya adalah negatif 3 sama dengan 2 dikali negatif 3 ditambah 5. Di sini negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Sehingga titiknya kita dapatkan negatif 3, negatif 1. Jika x-nya negatif 2, f negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 5. 2 dikali negatif 2, negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Sehingga titiknya negatif 2,1. Jika x-nya negatif 1, caranya sama dengan ini. Maka y-nya didapat 3, titiknya negatif 3, negatif 1,3. X-nya 0, y-nya 5, titiknya 0,5. X-nya 1, y-nya 7, 1,7. X-nya 2, y-nya 9, 2,9. X-nya 3, y-nya 11, 3,11. Dari titik ini kita bisa membuat grafik, yaitu berupa garis lurus. Ini adalah grafik fx sama dengan 2x ditambah 5. Yang B, gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Kita ambil titik x-nya negatif 2. Maka g negatif 2 sama dengan negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4, negatif 2 dikali negatif 2, positif 4 dikurangi 3. 8 dikurangi 3, 5. Maka y-nya 5. Sehingga titiknya negatif 2,5. Kalau g, x-nya negatif 1, maka negatif 1 dikuadratkan dikurangi 2 dikali negatif 1 dikurangi 3. Ini 1 ditambah 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka titiknya negatif 1,0. Yang ini caranya sama, sehingga kalau x-nya 0, y-nya negatif 3. Titiknya 0, negatif 3. X-nya 1, y-nya negatif 4. 1, negatif 4. X-nya 2, y-nya negatif 3. 2, negatif 3. X-nya 3, y-nya 0, 3,0. X-nya 4, y-nya 5, 4,5. Dari titik-titik ini kita bisa membuat sebuah grafik. Ini adalah grafik gx. Yang C, hx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 4. Jika x-nya negatif 4, kita substitusi ke hx negatif 4 sama dengan negatif 4 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4. Ini sama dengan negatif 20. Maka y-nya negatif 20. Titiknya adalah negatif 4, negatif 20. Begitu seterusnya. Kalau negatif 3, maka y-nya negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Kalau x-nya negatif 2, y-nya 0, negatif 2,0. X-nya negatif 1, y-nya negatif 2, negatif 1, negatif 2. X-nya 0, y-nya negatif 4, 0, negatif 4. X-nya 1, y-nya 0, 1,0. X-nya 2, y-nya 16, 2,16. Dari titik-titik ini kita bisa membuat grafik. Ini adalah grafik hx. Mari mencoba.
Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 23x dikurangi 15. Kita bisa membuat tabel dengan menentukan nilai x dari negatif 1 sampai 7. Untuk mencari ini, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Kita perhitungannya bisa menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah rumusnya, x pangkat 3. Kita tentukan, kita taruh di sel Y sama dengan x caping 3, karena di sini pangkat 3, dikurangi 9 kali pakai bintang x caping 2 ditambah 23 dikali dengan x, karena x ini kita ganti dengan selnya, yaitu A2. Setiap x kita ganti dengan A2. Berarti di sini dikali dengan A2 dikurangi dengan 15. Kita tekan Enter. Ini adalah rumusnya. Ini adalah rumus dari fx. Kita misalkan x-nya dimulai dari negatif 1, 0, dan seterusnya. Ini kita blok, kita bisa tarik. Misalkan sampai angka 7. Karena ini berupa rumus, kita bisa tarik ke bawah. Ini adalah hasil Y-nya. Dari Microsoft Excel, kita bisa menentukan titik-titik X dan Y-nya. Dari titik ini, kita bisa membuat grafik. Untuk membuat grafik yang baik, kita bisa menggunakan GeoGebra atau Desmos. Di sini saya akan menggunakan GeoGebra. Rumusnya adalah X pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 23x dikurangi 15. Kita tekan Enter. Maka ini adalah grafiknya. Sehingga dari menggunakan program GeoGebra tersebut, kita dapatkan grafik seperti ini. Ini adalah grafik fungsi fx. Bentuk umum grafik beberapa fungsi polinomial. Untuk derajat 0, yaitu misalkan Y sama dengan 3. Ini adalah grafiknya berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Derajat 1, maka memotong satu titik di sumbu X. Derajat 2, memotong 2 titik di sumbu X. Derajat 3, memotong 3 titik pada sumbu X. Derajat 4, memotong 4 titik pada sumbu X. Derajat 5, memotong 5 titik pada sumbu X, dan seterusnya. Mari berpikir kritis. Pikirkan apakah ada hubungan antara derajat polinomial dengan banyak maksimal grafik polinomial tersebut memotong sumbu X. Kalau derajat 0 tidak memotong pada sumbu X, derajat 1 memotong 1 titik, derajat 2 memotong 2 titik pada sumbu X, derajat 3 memotong 3 titik, derajat 4 memotong 4 titik, derajat 5 memotong 5 titik pada sumbu X. Sifat 2.1. Perilaku ujung grafik fungsi polinomial. Jika an x pangkat n dengan n lebih besar dari 0 adalah suku utama dari suatu polinomial, perilaku ujung dari grafiknya dapat dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Jika n-nya genap, maka an lebih besar dari 0 dan ini adalah an lebih kecil dari 0. Grafiknya yang kiri atas naik dan kanan atas naik. Untuk an lebih kecil dari 0, grafiknya mengarah ke kiri bawah, kanan bawah. Untuk n ganjil, an lebih besar dari 0, maka kiri bawah, kanan atas. Kalau an lebih kecil dari 0, kiri atas, kanan bawah. Contoh 2.4 menggunakan perilaku ujung grafik fungsi polinomial.
Dengan mengidentifikasi perilaku ujungnya, pasangkan masing-masing fungsi polinomial berikut dengan salah satu grafik A sampai D pada gambar 2.7 yang paling sesuai. Yang A, fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 3. Kita harus ingat sifatnya, yaitu sifat pada grafik ini. Pada yang A, fx, x pangkat 4. Karena x pangkat 4, A-nya lebih besar dari 0. Di sini pangkatnya genap 4, maka kita fokus pada grafik yang ini. Yang sama yaitu B. Untuk B, gx sama dengan negatif x pangkat 3. Yang lain kita tidak usah perhatikan. Di sini negatif, berarti lebih kecil dari 0. Ini adalah grafiknya. Tapi pangkatnya adalah pangkat 3, maka ganjil. Ini adalah grafiknya. Yang sama dengan ini yaitu kiri atas, kanan bawah. Adalah yang D, kiri atas, kanan bawah. C, hx sama dengan negatif x pangkat 6. Di sini negatif. Maka AN lebih kecil dari 0. 6 genap. Berarti grafiknya yang sama dengan ini, yaitu kiri bawah, kanan bawah. Berarti sama dengan yang C. D, kx sama dengan 25x pangkat 5. 25 berarti lebih besar dari 0. 5 adalah ganjil, maka grafiknya sama dengan ini, yaitu kiri bawah, kanan atas. Adalah yang A. Mari mencoba. Jelaskan perilaku ujung dari fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 7 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 1. Kita menggunakan sifat ini. Koefisiennya negatif 2, berarti lebih kecil dari 0. 7 pangkatnya ganjil, maka yang sama dengan ini, yaitu kiri atas, kanan bawah. Kalau kita gambar menggunakan program GeoGebra, hasilnya ini, yaitu kiri atas, kanan bawah. Demikian materi fungsi polinomial dan grafiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.